Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Taufikur Rahman, NIM 169, kelas 7D Ketobah 2. Di sini saya akan berpidato tentang akhlak seorang pelajar yang memenuhi tugas UAS yang Bapak Ari berikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Yang terhormat Bapak dosen yang saya cintai, teman-teman sekalian. Pertama, di atas segalanya, marilah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat yang senantiasa tercurah, terutama nikmat kesehatan dan kesempatan hingga kita bisa berkumpul di sini dalam keadaan bahagia penuh kedamaian. Sholawat serta salam semoga tercurahkan kepada Nabi teladan umat Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Semoga dengan seringnya bersalawat kita akan mendapatkan pertolongan beliau di hari akhir nanti. Bapak, teman-teman yang dihormati oleh Allah Subhanahu Wa Taala, apakah kalian tahu apa tugas utama Rasulullah ketika diutus oleh Allah ke dunia ini? Ternyata Nabi Muhammad diutus oleh Allah ke muka bumi tiada bukan dan tiada lain ialah menyempurnakan akhlak manusia. Sebagaimana hadis yang berbunyi, sesungguhnya aku diutus hanya untuk menyempurnakan kesolehan akhlak. Hadis riwayat Al-Baihaqi. Teman-teman yang bahagia, kenapa kok Rasulullah tidak menyempurnakan yang lain seperti iman, kegiatan muamalah dan semisalnya? Karena ternyata akhlak merupakan pondasi utama menuju perbaikan. Ingin Islam maju, maka yang dibenahi ialah akhlak manusianya terlebih dahulu. Ingin sebuah negara maju, maka yang diperbagus ialah akhlaknya terlebih dahulu. Kita bisa mundur menuju masa lalu, tepatnya ketika Konstantinopel berhasil ditaklukkan oleh Sultan Muhammad Al-Fatih. Ketika kita baca sejarah, ternyata beliau tidak pernah sekalipun meninggalkan sholat tahajud. Selain itu, beliau juga merupakan pimpinan yang hebat dan tawadu, alias pemimpin yang rendah hati. Alhasil, semakin mengertilah kita di sini bahwa akhlak itu sangat penting dan menjadi batu pijakan umat seorang muslim. Lalu, bagaimana dengan akhlak kita para pelajar? Teman-teman yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ada banyak sekali cabang akhlak dan salah satu akhlak terpuji yang sangat penting di zaman ini ialah malu. Dari Anas, dia berkata, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, sesungguhnya bagi setiap agama itu ada akhlak, dan akhlak Islam adalah rasa malu. Hadis riwayat Imam Ibnu Majah. Malu berasa sangat tidak enak hati, seperti hina atau segan melakukan sesuatu karena ada rasa hormat, agak takut kepada pihak lain. Malu adalah sifat yang mendorong seorang merasa tidak enak apabila meninggalkan kewajiban-kewajiban sebagaimana hamba Allah Subhanahu wa taala dan meninggalkan larangan-larangannya. Ajaran Islam mengajarkan kita supaya memiliki sifat malu karena dapat menyebabkan akhlak seorang menjadi tinggi. Orang yang tidak memiliki sifat malu, akhlaknya akan rendah dan tidak mampu mengendalikan hawa nafsu. Bagaimana macam-macam dan contoh perilaku malu yang baik bagi seorang pelajar? Misal, malu kepada diri sendiri. Wujud dari perilaku seorang pelajar itu malu ketika dirinya malas untuk belajar, malu ketika dirinya tidak datang tepat waktu, malu karena merasa sedikit sekali melakukan kebaikan dan sebagainya. Malu kepada manusia, yaitu berusaha untuk mengendalikan diri agar tidak melanggar perintah Allah. Misal, malu untuk berkata yang tidak sopan, malu jika tidak menolong teman dan semisalnya. Malu kepada Allah, yaitu perilaku malu terbaik yang bakal mengantarkan kita kepada kebahagiaan hidup dunia dan akhirat. Mengapa bisa begitu? Karena ketika kita sudah malu kepada Allah, maka kita akan merasa tidak enak hati bila sholat terlambat,
bila kurang disiplin dan dalam belajar, bila kurang hormat kepada orang tua dan guru, serta berbagai kebaikan lainnya. Kita merasa malu karena Allah senantiasa mengawasi gerak-gerik kita. Tapi kenyataannya sekarang kadang malah terbalik ya teman-teman. Kadang kita malah malu ketika diminta guru untuk bertanya, malu ketika diminta untuk memberikan pendapat, merasa malu ketika datang paling awal di sekolah, padahal semua itu baik. Maka darinya marilah kita renungkan, marilah kita perbaiki diri, dan mari kita taati hati untuk senantiasa malu untuk melakukan keburukan dan berani untuk melakukan kebaikan. Bapak dosen dan teman-teman yang berbahagia, mumpung masih diberi kesempatan umur, marilah kita manfaatkan akhlak diri supaya kian bertambah hari diri ini kian menjadi pribadi yang lebih baik lagi. Sampai di sini dulu pidato saya. Mohon maaf atas segala khilaf dan salah kepada Allah. Marilah bersama-sama kita mohon ampun. Saya tutup dengan pantun. Ada mawar merah berduri, awas hati-hati nanti kena dahi. Mari kita perbaiki diri demi menghadapi ridho ilahi. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.